Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ari Bramasto selaku dosen audit manajemen. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami akan membahas dua materi, yaitu fungsi audit manajemen dan laporan audit manajemen PT Indo Jewel. Sebelumnya, kenalkan dulu nama nama anggota-anggotanya. Yang pertama ada saya sebagai ketua kelompok 1. Yang selanjutnya ada Dinda Unzila, dan yang ketiga ada Marsha Cecilia. Laporan audit manajemen sendiri merupakan ringkasan hasil pekerjaan audit yang menginformasikan kelemahan-kelemahan yang penting bagi manajemen dan untuk menunjukkan cara untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Tujuan dari laporan audit manajemen yang pertama, memberikan rekomendasi perubahan prosedur dan standar. Yang kedua, menunjukkan bagian-bagian yang berisiko. Dan yang ketiga, menyajikan penilaian atas kualitas sistem dan prosedur. Selanjutnya, laporan audit manajemen memiliki beberapa bab pembahasan. Bab pertama yaitu mengenai informasi latar belakang. Bab kedua mengenai kesimpulan audit yang didukung dengan temuan audit. Bab ketiga rekomendasi, dan yang bab terakhir bab 4 mengenai ruang lingkup audit. Yang pertama, saya akan menjelaskan bab 1 yang berinformasi latar belakang PT Indo Jewel. PT Indo Jewel bergerak di bidang produksi perhiasan berbahan dasar mutiara dan emas. Mutiara yang digunakan adalah hasil pembudidayaan sendiri yang terintegrasi dalam rencana bisnis perusahaan. Sedangkan emas diperoleh dari pasar dalam negeri. Desain produk sudah cukup dikenal di pasaran. Merupakan hasil pengembangan dari bagian litbang perusahaan yang dipimpin oleh tenaga ahli di bidangnya. Perusahaan Indo Jewel mempekerjakan 1.500 karyawan tetap dan 750 karyawan kontrak yang dikerjakan terutama sebagai staf produksi di divisi budidaya mutiara dan cleaning service di seluruh divisi perusahaan dengan rata-rata sebesar 250% dari UMK yang diterapkan pemerintah setempat. Perusahaan menerapkan teknologi maju dalam produksi perhiasan dengan investasi sebesar 1,75 triliun rupiah untuk membeli piranti keras dan 500 miliar rupiah untuk membeli piranti lunak, termasuk sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh divisi ke dalam suatu rangkaian operasi dan sistem pelaporan. Susunan direksi PT Indo Jewel. Yang pertama ada direktur utama, direktur akuntansi dan keuangan, direktur produksi dan manajer SDM. Yang pertama ada Bapak Tuan Kevin Suparno selaku direktur utama PT Indo Jewel. Yang kedua itu ada direktur akuntansi dan keuangan ditempati oleh Bapak Tuan Cecep Mulyadi. Yang ketiga ada direktur produksi yaitu Bapak Tuan Steve Handayana. Yang keempat ada manajer SDM yang ditempati oleh Bapak Tuan Syam Nugroho. Sedangkan tujuan dilakukannya audit adalah untuk menurunkan tingkat kegagalan produksi yang disebabkan oleh kurang terampilnya karyawan dalam mengoperasikan mesin baru. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan karyawan dalam mengoperasikan mesin baru melalui program pelatihan karyawan. Penyebab-penyebabnya itu ada tidak memadainya anggaran pengelolaan pelatihan karyawan, ketidaktuntasan program pengelolaan pelatihan karyawan hingga tahap akhir. Yang kedua itu ada waktu jeda yang cukup lama dalam proses pengidentifikasian topik pelatihan apa yang dibutuhkan karena tidak adanya rencana pelatihan dan pengembangan karyawan yang disusun secara periodik.
Yang ketiga itu ada karyawan tidak mahir dan terampil untuk mengoperasikan mesin di lapangan sesuai standar manual pelatihan yang diberikan. Yang keempat itu adalah buruknya pendokumentasian untuk penilaian hasil pelatihan karyawan. Dan yang terakhir, banyak kegagalan produk dan pemborosan dalam proses produksi. Dari kelima penyebab yang ditemukan dan ada akibatnya juga, yaitu yang pertama ada ketidaktuntasan program pengelolaan pelatihan karyawan hingga tahap akhir pengarah pada ketidaksempurnaan keterampilan dan kemahiran karyawan dalam mengoperasikan mesin baru. Yang kedua itu ada banyaknya produk gagal dalam proses produksi sehingga volume atau output produksi menjadi lebih kecil yang mengarah pada kenaikan harga pokok produksi tanpa peningkatan kualitas terhadap produk yang dihasilkan. Yang ketiga itu tidak ada informasi sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas produk yang dihasilkan atas pelatihan keterampilan karyawan. Dan yang terakhir, menurunnya volume penjualan akibat besarnya pengembalian produk oleh pelanggan. Jadi, dari sebab dan akibat yang ditemukan, pejabat yang bertanggung jawab adalah manajer SDM, direktur produksi, dan direktur akuntansi dan keuangan. Selanjutnya pada bab 2 dijelaskan mengenai yang pertama, kondisi perusahaan saat ini. Yang kedua, kriteria yang harus dimiliki perusahaan. Yang ketiga, penyebab terjadinya kendala pada perusahaan. Yang keempat, akibat dari kendala yang terjadi di perusahaan. Yang kelima, pejabat yang harus melakukan monitoring. Sebagai contoh, pada PT Indo Jewel bab 2 kesimpulan audit. Berdasarkan temuan atau bukti yang kami peroleh selama audit yang dilakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi. Nomor 1, adanya kelemahan program pelatihan karyawan selama tahun 2008. Nomor 2, kurang signifikannya penurunan produk gagal. Nomor 3, buruknya kualitas produk yang dihasilkan sehingga banyak pelanggan yang melakukan pengembalian produk. Yang kedua, kriteria. Nomor 1, pengelolaan pelatihan karyawan harus didukung anggaran yang memadai dan disetujui oleh Direktur Akuntansi dan Keuangan. Nomor 2, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan harus disusun secara periodik bersama dengan penyusunan anggaran perusahaan. Nomor 3, pelaksanaan program pelatihan penggunaan mesin harus tuntas diselesaikan hingga tahap akhir. Nomor 4, adanya benchmarking atau patokan atas presentasi kegagalan produk selama proses produksi pada industri yang sama yang lebih berhasil dalam proses produksi. Yang ketiga, penyebab. Nomor 1, tidak adanya anggaran pengelolaan pelatihan karyawan, ketidaktuntasan program pengelolaan pelatihan karyawan hingga tahap akhir. Nomor 2, adanya waktu jeda yang cukup lama dalam proses pengidentifikasian topik pelatihan apa yang dibutuhkan karena tidak adanya rencana pelatihan dan pengembangan karyawan yang disusun secara periodik. Nomor 3, karyawan tidak mahir dan terampil untuk mengoperasikan mesin di lapangan sesuai standar manual pelatihan yang diberikan. Yang keempat, buruknya pendokumentasian untuk penilaian hasil pelatihan karyawan. Nomor 5, banyak kegagalan produk dan pemborosan dalam proses produksi. Yang keempat, akibat. Nomor 1, ketidaktuntasan program pengelolaan pelatihan karyawan hingga tahap akhir yang mengarah pada ketidaksempurnaan keterampilan dan kemahiran karyawan dalam mengoperasikan mesin baru. Nomor 2, banyaknya produk gagal dalam proses produksi sehingga volume atau output produksi menjadi lebih kecil yang mengarah pada kenaikan harga pokok produksi tanpa peningkatan kualitas terhadap produk yang dihasilkan. Nomor 3, tidak ada informasi sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas produk yang dihasilkan atas pelatihan keterampilan karyawan. Yang keempat, menurunnya volume penjualan akibat besarnya pengembalian produk oleh pelanggan. Yang kelima, pejabat yang bertanggung jawab. Ada manajer SDM, direktur produksi, direktur akuntansi, dan keuangan. Selanjutnya, pada bab 3 dijelaskan mengenai yang pertama, kesimpulan dari kelemahan yang dimiliki perusahaan, dan yang kedua, rekomendasi atas langkah perbaikan yang bisa dilakukan oleh perusahaan.
Untuk bab 3 rekomendasinya yaitu hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelemahan yang terjadi atas ketidaktuntasannya program pelatihan karyawan atas pengoperasian mesin baru karena kurang memadainya anggaran yang diberikan. Yang kedua, kelemahan atas kurangnya evaluasi atas peningkatan hasil program pelatihan karyawan guna kepentingan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atas langkah perbaikan yang bisa diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Rekomendasinya yang pertama, perusahaan harus memberikan anggaran yang memadai untuk program pelatihan karyawan agar program tersebut terlaksana hingga tuntas sehingga peningkatan keterampilan karyawan atas pengoperasian mesin baru sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan harus disusun secara periodik bersama dengan penyusunan anggaran perusahaan. Yang ketiga, laporan biaya kualitas harus terdokumentasi sebagai umpan balik atas peningkatan kualitas produk yang dihasilkan supaya terjadi penurunan yang signifikan atas kegagalan produk dan pengembalian oleh pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab keempat, yaitu bab terakhir yang ada di laporan audit manajemen yang berisi ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah atas program pelatihan karyawan untuk mengoperasikan mesin baru untuk tahun 2008. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan rencana program pelatihan karyawan, pengendalian manajemen atas pengelolaan program pelatihan karyawan, dan evaluasi karyawan atas hasil keterampilan yang diperoleh selama pelatihan. Fungsi audit manajemen. Beberapa fungsi audit manajemen diantaranya yang pertama, evaluasi efektivitas operasional, yaitu audit manajemen membantu menilai sejauh mana kegiatan operasional perusahaan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, penilaian keuangan, yaitu melibatkan pemeriksaan dan penilaian terhadap laporan keuangan untuk memastikan keakuratan, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Audit manajemen membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan serta memberikan rekomendasi untuk mengelola risiko tersebut. Yang keempat, pemantauan kepatuhan, yaitu memastikan bahwa perusahaan mematuhi berbagai peraturan dan kebijakan internal secara eksternal yang berlaku. Yang kelima, evaluasi sistem kontrol intern, yaitu pemeriksaan terhadap kontrol internal untuk memastikan bahwa proses di perusahaan diatur dengan baik dan memiliki langkah-langkah pengendalian yang memadai. Yang keenam, pengendalian kinerja karyawan, yaitu dalam beberapa kasus, audit manajemen dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu atau tim di dalam organisasi. Fungsi audit manajemen rekomendasi perbaikan, yang berarti menyajikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan dalam proses, kebijakan, atau sistem yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang kedua, pendukung pengambilan keputusan, yang berarti menyediakan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan manajemen dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja perusahaan. Sekian dari kelompok 1 atas materi yang kami berikan. Semoga teman-teman bisa menyerap ilmu dari kami. Lebih kurangnya kelompok 1 minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.